rumah yang sehat itu kita harus lihat dari satu bahan bangunannya. Bahan bangunan. Bahan bangunan. Jadi tidak menggunakan bahan bangunan yang mengandung zat yang membahayakan tubuh. Oke. Contohnya dia mengandung asbes dengan kadar tertentu atau timah hitam. Nah, kemudian kedua kita lihat dari sisi komponen dan penataan ruang. Oke. Jadi kita atur layoutnya sesuai dengan penghuni rumah. Itu ada berapa orang, terus kemudian aktivitas apa yang mau dilakukan Di dalam rumah. Terus kemudian juga sirkulasi udara. Di mana sirkulasi udara ini harus memenuhi 10% dari luas ruangan. Dari luas ruangan. Dari luas ruangan. Terus kemudian pencahayaan. Nah, masing-masing ruangan itu minimal 60 lux namanya, Pak. Halo, selamat pagi sahabat Inspiratif Daun Hijau. Kembali lagi bertemu dengan saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Memiliki rumah yang nyaman, hunian yang nyaman tentu menjadi impian bagi kita semuanya ya. Siapa yang tidak ingin punya rumah yang nyaman selepas pulang bekerja, kita datang ke rumah, sampai rumahnya nyaman, teduh, dan juga sehat, itu yang terpenting. Dan juga rumah yang nyaman tentu sangat penting sekali bagi keluarga kita ya, karena kemudian ternyata keharmonisan rumah tangga ataupun keberlangsungan rumah tangga yang baik juga salah satu faktornya adalah dengan adanya hunian atau rumah yang nyaman. Nah, podcast kita kali ini kita akan berbicara banyak tentang hunian yang nyaman. Bagaimana sih menciptakan hunian yang nyaman, hunian yang enak untuk ditinggali, bersama dengan Ibu Nina Purwanti, founder dari Project Rumah Indonesia. Halo Ibu Nina, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Ginanjar. Baik ya. Gimana Pak Ginanjar kabarnya? Alhamdulillah baik gitu Bu. Jadi teman-teman, ketika saya meeting dengan Bu Nina, ternyata apakah rumah saya sudah nyaman atau belum gitu. Nah, podcast ini wajib banget ditonton ya Bu, untuk teman-teman biar tahu kondisi rumahnya. Kita bisa cek rumahnya sudah nyaman atau belum sih, apa aja sih syarat-syarat rumah yang nyaman, yang sehat itu seperti apa. Kita akan ngobrol banyak dengan Bu Nina ya Bu ya. Siap Pak. Oke Bu, bisa diceritakan nggak kesibukan sehari-hari ini apa aja nih Bu? Kesibukan sehari-hari ya Pak Ginanjar. Yang pertama pasti sebagai istri dan ibu ya. Saya ibu dari murid di ASBC. Oh, di TK Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ya? TK Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Kemudian sebagai dosen juga. Oh, dosen juga, ya, oke. Prodi Teknik Sipil Militer di Universitas Pertahanan Indonesia. Wah, bukan main-main ya teman-teman, dosen dari Unhan ya? Unhan yang di Sentul, betul. Sentul ya? Betul, Sentul. Oke. Babakan Madang situ ya? Betul Pak. Oke, betul. IPSC ya. Terus kemudian yang ketiga adalah sebagai entrepreneur ataupun founder Project Rumah Indonesia. Project Rumah Indonesia itu adalah kontraktor rumah. Oh, kontraktor rumah. Ya, seperti itu Pak. Jadi lengkap sekali ya, seorang istri, ibu juga yang mengurus anak, bekerja juga sebagai dosen, dan memiliki program atau memiliki usaha Project Rumah Indonesia gitu. Nah Bu, bisa diceritakan nggak secara detail sebenarnya Project Rumah Indonesia ini apa sih gitu? Kenapa membangun ini gitu? Baik, sedikit bercerita mengenai Project Rumah Indonesia. Jadi Project Rumah Indonesia ini adalah sebuah platform atau perusahaan yang saya dan suami saya dirikan. Itu visinya adalah untuk memberikan alternatif solusi kepada kepada masyarakat ataupun customer ya, kami menyebutnya, untuk dapat memiliki hunian atau rumah sendiri dengan cara membangun rumah itu sendiri. Seperti itu. Jadi tidak perlu membeli dari developer, dan kita tahu mungkin harganya lebih mahal ketimbang kita bangun sendiri, seperti itu. Nah, misi yang kita lakukan adalah yang pertama memberikan jasa desain. Oh, jasa desain yang pertama di Project Rumah Indonesia itu ya? Betul, kepada para customer dengan biaya yang sangat affordable. Berapa tuh affordable-nya tuh, berapa biaya desain? Jadi teman-teman bisa mulai berhitung nih ya sekarang. Oke, misalkan berarti ini kan bangun rumah dari tapak ya, dari tapak. Ya. Oke. Jadi paket yang kita tawarkan itu biasanya Pak, desain struktur, itu ada pondasinya seperti apa, terus kemudian ada kolom, baloknya, dimensinya, penulangannya gimana, terus atapnya, tidak lupa juga paling utama layout ya. Jadi kayak ruangan apa aja sih yang customer inginkan di rumah gitu kan. Misalnya ada berapa orang yang tinggal di sana, aktivitas apa yang ingin diakomodir, seperti itu. Terus kemudian setelah struktural juga arsitekturalnya. Jadi style rumah, fasad rumah seperti apa yang diinginkan. Oke. Tidak lupa juga kita
konsep hunian sehat itu kita terapkan, implementasikan seperti itu. Kemudian kita juga mengedukasi kepada customer untuk menjalankan step desain sebelum konstruksi berlangsung. Karena selama ini kan orang mikir desain itu mahal, aja gitu ya mahal gitu Pak. Mendingan langsung ke tukang gitu. Padahal desain itu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis dan juga cost of run atau biaya pembengkakan biaya. Iya, pembengkakan biaya. Iya, itu sih Pak. Iya. Oke, berarti nah tadi kan banyak sekali ya teman-teman dijelaskan sama Bu Nina ini tentang apa sih Project Rumah Indonesia nih. Kita bahas lagi tentang rumah gitu. Karena siapa sih yang nggak pengen punya rumah yang nyaman gitu. Nah, tadi Bu, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman sekalian. Untuk jasa desain yang affordable tadi kan affordable ya maksudnya kan terjangkau ya harganya itu untuk dari Project Rumah Indonesia tuh kisaran di berapa sih Bu? Kisarannya per meter perseginya 50.000 Pak. Oh, per meter persegi 50.000 berarti Itu, kalau iya. 72 meter persegi sekitar 3.500-an ya? Iya. Itu udah paket rancang struktur, terus kemudian fasadnya di render. Terus kemudian dapat juga render 2 ruangan yang Bapak mau, misalnya kitchen, dapur, ataupun kamar utama misalnya, seperti itu. Jadi nanti kita render bentuk ruangannya, stylenya kayak gimana sih, minimalis atau Scandinavian, kayak gitu. Berarti udah termasuk dengan ini ya, apa interior juga, nggak interior dalam rumah? Bisa 2 ruangan. Oh bisa 2 ruangan? Iya, di render. Oh itu bonusnya? Iya. Wow, murah sekali ya teman-teman, hitungannya berarti 50 meter persegi tadi. Jadi artinya kan kemudian itu bisa diberikan kepada tukang yang akan membangun rumah kita. Betul. Sehingga terjadinya kemungkinan untuk mangkrak atau molor kan nggak bisa dihindari ya seperti Betul itu. Pak, ya. Wow, nah kemudian ini Bu, kenapa harganya murah? Jadi kita akan bicara ke masalah tujuannya, kenapa membangun usaha ini gitu, Project Rumah Indonesia ini? Mengapa membangun? Karena kami melihat bahwa banyak pasangan muda gitu kan yang kesulitan memiliki rumah karena rumah-rumah ini yang disediakan oleh developer gitu. Kami sering survei juga sih. Gitu. Satu tembok. Iya, satu tembok. Terus kemudian luas tanah misalnya 60, kemudian luas bangunan katakanlah 80 gitu Pak. Itu udah mencapai harga di atas 500 juta rupiah gitu. Padahal kalau kita beli tanahnya di lokasi yang mungkin deket-deket situ ya Pak, terus kemudian kita bangun sendiri, desain, bangun sendiri sesuai maunya kita, itu bisa lebih murah jauh Pak, lebih murah dari itu. Gitu. Jadi kita pengen memberikan alternatif solusi gitu. Kalau memang nggak bisa beli ke developer gitu ya, kita bisa ada pilihan lain loh gitu, kita bisa bangun rumah sendiri. Dan itu jauh lebih murah ya, bangun rumah sendiri itu? Jauh lebih murah Pak. Kira-kira presentasinya berapa persen gitu bisa menekan cost dibandingkan kita beli di developer? Itu yang pernah mungkin dari 3-4 kasus ya, mungkin sekitar 40% sampai 50%. Oh, iya. Artinya kemudian kalau misalkan rumah di developer itu 300 juta, bangun itu paling cuma 150 jutaan Iya, gitu ya, Pak. seperti itu. Iya Pak. Oke, berarti ini ya Project Rumah Indonesia itu memang untuk membantu masyarakat atau customer yang ingin membangun rumah sendiri dari awal ya, dari tanah yang sehat dan baik gitu. Nah kemudian ini Bu, rumah yang sehat dan baik itu sebenarnya seperti apa sih? Rumah yang sehat dan baik seperti apa? Sebenarnya itu Pak sudah diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 1999 dan juga ada juga peraturan dari PUPR mengenai membangun permukiman yang sehat. Nah, rumah yang sehat itu kita harus lihat dari satu bahan bangunannya. Bahan bangunan. Bahan bangunan. Jadi tidak menggunakan bahan bangunan yang mengandung zat yang membahayakan tubuh. Contohnya dia mengandung asbes dengan kadar tertentu atau timah hitam. Nah kemudian kedua kita lihat dari sisi komponen dan penataan ruang. Jadi kita atur layoutnya sesuai dengan penghuni rumah. Itu ada berapa orang, terus kemudian aktivitas apa yang mau dilakukan di dalam rumah. Terus kemudian juga sirkulasi udara, di mana sirkulasi udara ini harus memenuhi 10% dari luas ruangan. Oh, dari luas ruangan. Dari luas ruangan. Terus kemudian pencahayaan. Nah, masing-masing ruangan itu minimal 60 lux namanya Pak. Jadi 60 lux minimal lampu ya? Iya. Pencahayaannya ya? Pencahayaannya bisa alami, bisa lampu. Nah, kalau misalnya kurang dari 60 lux itu ruangan akan terasa gelap
dan juga akan terasa lembab juga sih Pak, karena kan nggak ada cahaya dari luar oke. gitu ya. Lembab dan juga pengap ya. Pengap, betul. Oke. Terus kemudian apa lagi tuh yang termasuk kriteria rumah yang sehat dan baik? Kan tadi dari segi bahan bangunan jangan yang beracun ya, yang mengandung toksik ya, yang bisa Betul. terhirup oleh kita selama kita tinggal di rumah. Yang kedua adalah tadi pencahayaan. Yang kedua kebutuhan ruangan tiap individu yang ada di sana gitu ya. Betul Pak. Terus setelah itu adalah ketersediaan air. Oke, ketersediaan air. Jadi kita harus memastikan adanya air dalam rumah, kan kita perlu memasak, terus membersihkan diri gitu ya. Kebutuhan air satu orang penghuni itu sekitar 60 liter per hari per orang. Nah, itu harus dipikirkan sumbernya dari mana, apa dari PAM atau kita ada sumur, terus kita juga mungkin ada sumur resapan gitu ya untuk membantu ketersediaan air di rumah. Terus kemudian limbah rumah tangga ini mau kita buang kemana? Nah, ada limbah cair, ada limbah padat, itu harus kita pikirkan pada hunian kita supaya mencapai hunian yang sehat. Oke, berarti teman-teman ini bisa dicek juga ya, nanti kalau misalkan saya tetap pengen pilih rumah yang sudah jadi deh dari developer, tapi tetap harus dicek juga ya spesifikasi bangunannya ya, agar kita tidak salah pilih ya. Betul, Bapak. Karena kalau sudah akad susah ya. Jadi susah ya, karena udah perjanjian. Udah perjanjian dan lain sebagainya. Maka teman-teman yang lagi survei-survei rumah bisa dilihat tuh kriteria-kriteria rumah yang sehat dan baik. Tadi dari Bu Nina sudah dijelaskan ya. Nah kemudian kalau tadi kan kriteria rumah yang sehat dan baik Bu. Nah kemudian apakah jika terpenuhi kriteria rumah yang sehat dan baik itu menjadikan rumah itu nyaman gitu, atau ada kriteria tersendiri untuk rumah yang nyaman itu? Untuk kriteria rumah nyaman, yang tadi rumah sehat ya. Rumah nyaman itu yang pertama dari kapasitas ruangan Pak. Jadi ada ketentuan dalam Kemenkes itu bahwa misalnya kamar tidur itu minimal 8 meter persegi dan dihuni 2 orang sebaiknya. Jadi kalau kita lihat dari peraturannya bahwa rumah itu luasannya harus cukup gitu, harus memadai. Jadi jangan terlalu sempit dibanding dengan jumlah orang yang tinggal di sana gitu kan. Ya pokoknya pas gitu, sesuai dengan peraturan. Nah, kedua, itu mampu mengakomodir kemampuan aktivitas penghuninya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan preferensi pemiliknya. Jadi misalnya tadi ruangan apa aja yang dibutuhkan. Terus kemudian pemiliknya mau ini ada hubungannya dengan interior, stylenya seperti apa? Ya. Jadi apakah dia mau minimalis atau industrialis gitu, yang membuat suasana di dalam rumah itu mendukung apa yang dia kerjakan. Nah, itu sih Pak kriteria rumah nyaman. Oke. Nah kalau sekarang style yang lagi in apa nih Bu? Skandinavia industrialis ya? Iya, minimalis ya, nggak pernah mati tuh. Minimalis ya dari dulu ya? Iya. Bisa dibuat kotak apa sih kalau macam gitu ya? Iya, bersih gitu kan, clean ya kelihatannya ya. Iya. Kalau zaman dulu kan teman-teman yang misalkan kita lihat rumah-rumah itu dengan pilar-pilar yang besar ya, trennya seperti itu ya. Artinya kemudian pergeseran zaman juga mempengaruhi terhadap tren rumah. Betul Pak, betul. Kalau zaman sekarang kan milenial, Gen Z gitu ya, sukanya yang praktis-praktis aja gitu kan. Jadi dapur, kalau zaman dulu kan orang senangnya ngumpul di rumah, kita makan sekeluarga, masak sendiri. Kalau sekarang kan ada GoFood gitu ya, jadi dapurnya juga minimalis gitu. Iya. Buat masak air dong. Jadi trennya berubah gitu ya. Oke. Artinya kemudian teman-teman ternyata tren rumah ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah ini kemudian Bu, saya kemarin pernah lihat juga di sebuah video di media sosial gitu ya. Ada orang ceritanya tuh mau bikin ventilasi dan pencahayaan rumah gitu. Ya, Pak. Tapi ternyata kemudian dia pasang atap yang bening gitu. Ternyata salah pasang atap, jadi pas dia mau masak di dapur itu sangat panas sekali gitu. Kemudian juga berpengaruh terhadap interior properti di dalam rumah ya, karena kena cahaya matahari secara langsung gitu kan. Nah itu kalau untuk kebutuhan ventilasi dan pencahayaan rumah itu seperti tadi kan sudah disinggung sedikit. Nah kita akan bahas lebih dalam ya teman-teman. Untuk kebutuhan ventilasi dan pencahayaan di rumah yang ideal itu seperti apa sih Bu? Yang ideal. Tata letaknya atau volumenya gitu. Yang idealnya seperti apa? Baik. Untuk ventilasi dan cahaya, mengenai video yang tadi Bapak lihat kan mungkin yang punya rumah memasang atap yang transparan ya. Ya bening, transparan. Jadi cahaya masuk gitu ya.
Nah, cahaya masuk, tapi apakah dipikirkan ventilasi atau sirkulasi udaranya? Karena kan ketika kita memasak, ada asap yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya dapur dia memiliki ventilasi ke luar gitu. Jadi supaya asapnya itu bisa disirkulasi dengan udara yang segar. Atau kalau nggak ada, kita bisa juga pakai cooker hood. Jadi yang penghisap asap seperti itu. Nah, memang dalam perencanaan sirkulasi udara dan pencahayaan tuh nggak bisa sembarang. Misalnya, saya mau pencahayaan alami secara maksimal masuk ke rumah, bisa gitu, semuanya sudut dipasang jendela gitu kan. Tapi yang ada rumah jadi panas. Nah, ketika rumah jadi panas harus AC nyala 24 jam, otomatis kan jadi boros energi. Nah, memang perencanaan sirkulasi dan juga kebutuhan cahaya alami itu harus dikonsultasikan dengan pihak yang kompeten, Pak. Jasa profesional gitu kan. Ini sekalian promosi juga kali ya. Dan itu bisa didapatkan di Project Rumah Indonesia. Ya. Memang itu ada ilmunya sendiri sih, Pak. Iya, berarti tidak bisa sembarang pasang ya. Betul. Karena yang saya dilihat itu di videonya teman-teman sekalian, masa kayak lagi di padang mahsyar gitu. Panasan sih orang yang bikin videonya itu kayak gitu. Iya, Pak. Berarti memang jasa konsultasi pembangunan rumah itu diperlukan ya, Bu, saat ini. Jadi kita tidak asal bangun gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman inspiratif podcast Daun Hijau ini, Pak, Bu, saya udah bangun rumah gitu, rumahnya udah jadi. Dan ternyata setelah nonton video ini, ternyata rumahnya itu ya boleh dikategorikan sebagai rumah yang tidak sehat gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau dibongkar kan nggak mungkin gitu ya, tapi bisa nggak nih dimodif-modif sedikit yang tadinya rumah nggak sehat bisa jadi rumah sehat gitu? Ada tips-tipsnya nggak tuh, Bu? Bisa, Pak. Jadi kita mungkin akan melakukan survei dulu, ngeliat tidak sehatnya ini bagian mana nih. Misalnya rumah kok terasa lembab, berarti kita cek temboknya. Kalau temboknya dingin atau basah, kemungkinan ada rembes dari air hujan ke tembok tersebut kan, dari luar. Nah, kita bisa waterproofing tembok gitu kan, supaya tidak terjadi rembesan. Terus kemudian di dalam rumah tidak lembab misal. Terus kita cek sirkulasi udaranya. Jadi kita merekomendasikan misalnya, Bu, pada tembok ini bisa kita misalnya kita jebol, kita kasih jendela supaya cahaya masuk. Terus kemudian sirkulasi udara terjadi seperti itu. Jadi memang kita harus melihat dulu bagian mana yang bisa kita improve dengan budget yang ada gitu. Terus juga misalnya lantai gitu kan, kan apa sih supaya bisa dibersihkan dengan mudah gitu kan. Jadi membuat suasana rumah tuh terasa bersih, nyaman gitu sih, Pak. Oke. Artinya bisa ya di improve itu ya? Bisa, Pak. Jadi teman-teman nggak perlu bongkar dari awal ya? Iya. Tapi kalau mau ada dananya ya bongkar dari awal lebih bagus ya, bikin baru gitu. Ketika bangun sebenarnya harusnya udah direncanakan. Jadi makanya sebenarnya kalau bangun sendiri enaknya gitu. Jadi kita konsepnya misalnya budgetnya cuma ada sekian, pengennya adanya rumah tumbuh. Jadi cita-cita saya misalnya bikin 2 lantai, tapi mungkin sekarang 1 lantai dulu gitu. Itu bisa, Pak, kayak gitu. Bisa ya. Berarti emang sudah direncanakan rumah itu memang buat 2 lantai nantinya. Betul. Tapi karena budget yang tersedia baru 1 lantai, berarti 1 lantai dulu ya. Iya, Pak, betul. Wow, jadi teman-teman bisa bikin rumah tumbuh juga ya, seperti itu. Betul. Nah, kemudian ini, Bu, ini menarik sekali ya. Tadi di awal saya katakan bahwa kesehatan mental dan fisik juga itu dipengaruhi oleh kondisi rumah ya. Apakah benar seperti itu? Betul, Pak. Karena kan rumah kalau misalnya tidak menyediakan udara yang bersih buat kita jadi perasa pengap dan sesak. Gitu. Jadi rumah yang sehat itu kan dia temperatur di dalamnya gitu ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. 18 sampai 30 derajat. Kelembaban 40 sampai 60% gitu ya, kelembaban udara. Nah, kalau misalnya itu aja tidak terpenuhi gitu ya, pasti yang punya rumah akan kerasa mengganjal gitu, stres karena terasa pengap gitu. Misalnya ketersediaan air terganggu gitu kan, berarti misalnya airnya keruh, itu aja kita udah uring-uringan gitu. Jadi setuju sekali terhadap pernyataan tersebut bahwa hunian yang sehat itu akan membantu kesehatan mental para penghuninya, itu setuju, Pak. Ya. Artinya kan setelah kita pulang kerja atau dari luar gitu ya kan, rumah kan tempat berpulang ya, tempat kita istirahat dan sebagainya. Artinya kan kemudian memang harus benar-benar kita buat nyaman ya. Betul, Pak. Seperti itu. Wow, ini menarik sekali ya. Tadi teman-teman kita sudah membahas tentang ternyata kesehatan mental kita dipengaruhi juga oleh kondisi rumah ya, Bu ya. Nah, kemudian
tentu kan rumah yang baik juga ada interior di dalamnya ya Bu. Betul, Pak. Nah, seberapa penting penataan interior di dalam rumah itu gitu Bu? Kalau saya kadang cuma beli lemari ya sebeli-belinya aja, tempatin gitu, tiba-tiba geser-geser lagi sama istri gitu apa sih, kan kayaknya ibu-ibu banyak juga yang suka olahraga geser-geser properti di dalam rumah gitu. Ya, Pak. Nah, sebenarnya gimana tuh Bu membuat interior yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya? Baik, membuat interior yang ideal itu harus sesuai fungsi ruangan, fungsi kebutuhan aktivitas penghuninya. Sekali lagi kita pulangkan sesuai dengan kebutuhan aktivitas si penghuni. Nah, interior penting Pak, karena kita akan merencanakan ruangan supaya ruangan itu bisa efektif mengakomodir kemauan kita. Misalnya di dalam kamar gitu ya, kalau kita nggak mengukur kamar dan memplanning kamar kita gitu ya, nanti yang ada misalnya lemarinya lebih lebar gitu kan, kemudian si bukaan pintunya menghalangi akses kita lewat. Iya, itu biasanya kan sih gitu, pentok kena kasur gitu ya. Iya, seperti itu sih Pak. Jadi interior tuh penting karena itu bagian dari planning, bagian dari desain. Dan orang tuh selalu bilang, wah pakai interior mahal gitu ya. Padahal lebih mahal kalau nggak di-plan. Udah terlanjur beli, ternyata nggak pas sama ruangannya, jadi harus beli lagi gitu kan, jadi double seperti itu. Terus dengan adanya interior itu membuat kita membatasi diri membeli barang-barang yang nggak perlu karena udah ada desain, udah ada plan, jadi kita fokus ke situ gitu. Artinya sebenarnya dengan di kita desain dari awal kita sudah menerapkan pola hidup frugal living juga ya. Iya, Ya kan, frugal living artinya kita tidak perlu membeli barang-barang yang memang tidak kita butuhkan. Oh iya, betul. Seperti itu. Iya. Berarti teman-teman sekalian tadi setelah membangun kan udah jadi rumahnya, ceritanya berarti interiornya juga harus dipikirkan lagi ya. Dipikirkan ya. Justru dengan dibuat interior secara custom berarti ya, secara custom. Bisa custom, bisa juga beli yang ada di pasaran. Nah, kalau di project rumah bisa bilang misalnya Mbak Nina atau Bu Nina gitu ya, saya mau kamar anak gitu, tapi pakai furniture-nya yang asalnya dari IKEA, itu boleh. Ya, jadi nanti ketahuan budgetnya berapa. Jadi misalnya saya mau pakai tempat tidurnya pokoknya yang dari IKEA gitu Mbak, nanti kita desainin, gambarin gitu. Nanti ketahuan RAB-nya juga ketahuan. Berarti dari Project Rumah Indonesia ini sekalian dibikinin RAB-nya juga Ibu? RAB, pas desain yang tadi 50.000 per meter persegi itu termasuk RAB. Oh, termasuk RAB ya? Berarti teman-teman misalkan yang mau punya desainnya dulu boleh, kan harga budgetnya kan murah ya? Iya Pak. Sambil memikirkan untuk biaya membangun dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Artinya kan enak kalau sudah dipegang RAB. Nah, bicara RAB ini kan kemudian ada stereotype Bu. Iya. Stereotype di kita kalau tukang bangunan itu kalau borongan mahal gitu ya, kalau harian kerjanya malah lambat gitu. Lelet gitu ya? Lelet karena baru datang udah bikin kopi dulu gitu kan. Baru ngaduk gitu. Nah, gimana tuh stereotip seperti itu? Sebenarnya saya kurang setuju ya Pak, ya, stereotip seperti itu. Jadi dalam konstruksi rumah tuh Pak, ada pekerjaan yang cepat dikerjakan. Oh, bisa dikerjakan. Cepat, ada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, sehingga dia nggak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Nah, kalau yang contohnya dilakukan cepat itu adalah pekerjaan struktur. Contohnya dia pondasi, kolom, balok. Jadi karena si tukang tuh udah biasa ngerjain, jadi dia cepat ngerjainnya. Nah, biasanya dalam pengecoran itu tenaga yang dipakai banyak karena kan dia harus ngaduk, ngangkut segala macam. Nah, kalau arsitektur contohnya aci, plester, terus pembentukan profil, pengecetan, plafon itu dia harus teliti, kalau nggak rapi kelihatannya gitu. Jadi takutnya stereotip tersebut terbentuk borongan gitu, borongan cepat. Mungkin dia mengamatinya ketika pekerjaan struktur gitu kan, cepat. Terus kemudian harian lambat, mungkin dia mengamatinya ketika pekerjaan arsitekturnya berlangsung gitu. Jadi memang di konstruksi itu ada yang cepat, ada juga yang membutuhkan ketelitian. Artinya kan sebenarnya ketika kita mau membangun rumah, kita butuh juga pengetahuan seperti ini kan? Iya Pak, betul. Sehingga kita bisa ngukur kemampuan dari tukang yang ngebangun, orang yang ngebangun rumah kita ya Bu. Betul, betul. Nah, kalau misalkan di proyek rumah itu, apa sekalian dengan menghitung kemampuan tukang? Misalkan pekerjaan rumah 100 meter persegi ya ini bisa diselesaikan oleh tukang sekitar 5 bulan atau enggak 6 bulan sudah selesai gitu. Apa termasuk ke arah termasuk sampai detail ke sana?
Ada estimasi waktunya ada, Pak. Oke. Jadi estimasi waktu pengerjaan itu bisa kita dapatkan dari kuantitas pekerjaan, gitu kan? Kuantitas pekerjaan dibagi jumlah tenaga yang akan kita pakai. Nah, tapi ada constraint yang lain, ini budget atau uang. Nah, kita nggak bisa menggelontorkan tenaga sehari itu banyak-banyak gitu kan, karena kita ada constraint uang tadi, budget kan gitu. Jadi dalam proses konstruksi kita cari yang optimal dan efektif. Oke. Iya, jadi memang akan kita beritahukan kepada customer konstruksi rumah itu, konstruksi rumah Anda tuh berapa bulan perkiraannya. Seperti dari RAB kan ketahuan tuh nanti volume pekerjaannya gitu. Wow, detail ya teman-teman. Dengan jasa konsultasi rumah ini kita bisa menciptakan rumah yang sehat, yang nyaman, yang baik, dan juga terencana waktu pengerjaannya gitu. Nah ini pertanyaan sih kayaknya banyak yang dari teman-teman sekalian juga mungkin ingin menanyakan juga ya, saya wakilkan di sini gitu ya. Apa tuh, Pak? Bisa nggak sih Bu sebenarnya membangun rumah yang nyaman, yang baik, yang sehat, tapi dengan dana yang terbatas gitu? Saya jawab bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Wow, bisa. Iya. Bisa diilustrasikan nggak Bu? Taruhlah misalkan berapa gitu dana terbatas, misalkan sekitar 150 atau 200 jutaan gitu ya, di luas tanah ya 72 atau nggak 100 meter persegi gitu, itu bisa Bu? Oke. Di beberapa wilayah sudah ada standar-standar tertentu gitu Pak bagi para kontraktor. Misalnya luas bangunan 70 meter persegi. Kontraktor tuh udah punya pegangan Pak, 70 meter persegi tuh per meter perseginya berapa. Iya, seperti itu. Nah, itu speknya itu sudah bagus gitu. Misalnya lantainya pakai homogeneous style, terus pengecatannya pakai apa, terus sudah didesain kan. Biasanya kalau kontraktor nih, terutama proyek rumah sih, jadi kalau mau bangun sama kami desainnya menjadi gratis. Iya. Berarti ada bisa all in dengan biaya pembangunan juga ya? Iya. Berarti desain yang 50.000 per meter itu gratis ya? Iya, jadi hilang. Oh, jadi hilang. Maksudnya kami gratiskan. Oke. Jadi kalau bangun dengan kami, tapi kalau misalnya mau desainnya aja, terus bangun misalnya mau manggil tukang sendiri kan, karena udah megang itu nggak apa-apa, cuman bayar desainnya. Seperti itu. Iya, jadi memang itu bisa. Bisa ya? Iya, dengan membangun dengan budget yang terbatas. Oke, berarti itu ya teman-teman, kalau misalkan yang mau dihitungkan dari awal biaya proyek membangun rumah dari mulai perencanaan, tata desain dan lain sebagainya bisa ke Bu Nina gitu ya. Nanti ada nomor WhatsApp di bawahnya gitu. Instagram juga boleh. Instagram juga boleh. Ada Project Rumah Indonesia ya? Iya, @Project Rumah Indonesia. Oke, nanti akan ada di video ini @Project Rumah Indonesia. Nah, kemudian ini Bu, seberapa penting rumah yang tadi kan kita bicara tentang kesehatan mental untuk kita orang dewasa dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang untuk anak-anak gitu, seberapa penting menciptakan rumah yang aman dan nyaman untuk anak-anak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di rumah tersebut harus disediakan space atau ruang yang memang khusus untuk bermain anak-anak gitu? Ya, kalau bagi saya penting Pak untuk pertumbuhan anak. Rumah yang aman artinya rumah tersebut tidak berbahaya ketika anak-anak bermain. Contohnya, kalau kita punya rumah 2 lantai, berarti kan ada tangga tuh, ada ketinggian. Nah, anak-anak yang baru belajar jalan, itu kan kalau misalnya nggak ada pintu yang membatasi tangga sama ruangan, kan bahaya ya, bisa jatuh. Seperti itu. Terus kemudian furniture yang ujung-ujungnya tajam, ketika anak baru beranjak gede kan takut kejeduk atau apa gitu. Itu jadi aman itu penting. Nah, terus kemudian perlu nggak anak punya space khusus? Perlu. Karena sebagai ibu gitu ya Pak, saya kalau dia nggak punya space khusus, itu mainan berantakan kemana-mana. Jadi kalau punya space khusus, ini ruangan kamu di sini, mainan ada di sini, jadi yang boleh berantakan di situ aja. Jadi ntar yang saya rapiin ruangan itu aja. Kalau nggak digituin itu semua ruangan. Karena kita lihat Lego-Lego, mainan-mainan kecil di sudut-sudut rumah ya, di mana aja. Artinya kemudian teman-teman sekalian ternyata menciptakan ruangan bermain untuk anak-anak juga sangat penting. Nggak perlu terlalu besar kan ya? Nggak perlu besar ya. Yang penting anak bisa bermain dan nyaman di sana ya. Iya, ada lemari penyimpanan sih buat naruh mainannya. Buat storage dan lain sebagainya. Jadi rapi. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman bincang-bincang kita kali ini dengan Bu Nina. Banyak sekali manfaat yang kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari Bu Nina ini, terutama untuk teman-teman yang sedang membangun rumah, yang sedang akan mencari rumah, ataupun yang sudah memiliki rumah. Jadi kita bisa menciptakan rumah yang nyaman, aman, sehat, dan juga baik. Nah, terakhir ini, kedepannya itu
proyek rumah ini sudah berapa lama sih Bu? Kemudian ke depannya pengembangan apa yang ingin dicapai oleh proyek rumah Indonesia ini? Baik. Proyek Rumah Indonesia ini sudah 3 tahun berdiri Pak. Oh, sudah 3 tahun berdiri. Ya, dari 2019 itu sudah melayani total desain dan renov tuh 26 klien ya, customer. 26 rumah berarti ya? Iya. Nah, itu desain plus konstruksi ya. Nah, kedepannya kami mau mengembangkan dari segi teknologi Pak, maksudnya secara digital. Oh, okay. Nah, jadi kami kan sekarang ini masih menjalani bisnis secara konvensional. Artinya customer bertemu langsung pada kami gitu kan. Kami survei, kami desain, langsung ketemu. Pengennya nanti kami itu meluaskan jaringan sehingga banyak yang kami bantu dalam memiliki hunian mereka masing-masing gitu. Jadi kami menyediakan platform secara digital yang bisa menyediakan mereka desain, terus kemudian estimasi biaya, bahkan ketika pengawasan konstruksi juga itu kami buat sistemnya gitu ya, sehingga itu bisa terjadi secara efektif dimanapun kami berada gitu. Jadi nggak cuma di sekitaran misalnya Jabodetabek atau Cibubur. Pengembangan arah digital ya Bu? Arah digital. Wow, luar biasa sekali, sehingga kemudian bisa menjangkau konsumen atau masyarakat yang jauh lebih luas lagi ya, seperti Pak, itu. Harapannya. Oh, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu. Amin. Cita-citanya seperti itu. Makasih, Pak. Gimana teman-teman, obrolannya menarik sekali kan hari ini, bahwa ternyata untuk menciptakan rumah yang aman dan nyaman, yang sehat itu tidak bisa asal bangun saja, harus dimulai perencanaan yang baik ya. Terima kasih banyak Bu Nina sudah mampir di podcast Daun Hijau ini. Buat teman-teman sekalian yang mau bangun rumah atau yang mau renovasi rumah, bisa langsung WhatsApp di nomor di bawah ini ya, atau bisa mengunjungi dulu, lihat-lihat dulu di Instagramnya Founder Project Rumah Indonesia. Mudah-mudahan jasa yang ditawarkan nanti sesuai dan juga tadi 3 tahun sudah 26 rumah, udah lumayan banyak ya Bu. Insya Allah sih bermanfaat untuk kita semuanya. Saya juga mau langsung konsultasi nih setelah ini. Siap Pak, boleh Pak Ginanjar. Oke, terima kasih banyak Bu Nina, sekali lagi sukses terus untuk proyek rumah Indonesianya. Sama-sama, sukses terus untuk Daun Hijau dan juga ASBC. Siap, terima kasih banyak Bu Nina. Baik teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya dengan para host yang lainnya di podcast Inspiratif Daun Hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.